Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Apa kabarnya kamu di sana, Virgo? Semoga ketika kamu menemukan video ini, kamu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Amin. Virgo, ini adalah bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 7 hingga 14 bulan Juli 2026 ya. Nah, tapi sebelum mari memulai bacaannya, mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate untuk sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang kamu simak ya dari bacaan ini. Baik, langsung. Nah, ini dia. Ada energi dari, berikutnya ada di sini. Kemudiannya ada ini. Berikutnya ada di sini. Oke, baik. Kemudiannya ada di sini. Itu ada etikat baiknya dia ya ke kamu. Nah, di sana berikutnya ini. Tapi etikat baiknya dia itu tuh bisa saja tidak terlalu kamu langsung mau buru-buru ya. Kamu tidak mau langsung buru-buru merespon sikapnya dia gitu. Tapi kamu bisa aja kayak mau menunggu dulu nih. Sikap baiknya dia ini tuh apakah memang tulus? Apakah modus? Apakah sikap baiknya dia ini tuh hanya sekejap saja? Ataukah mampu dia pertahankan untuk jangka waktu yang panjang atau bahkan jika memungkinkan sampai selama-lamanya? Gitu ya, kamu nggak bisa nih segera kayak berbunga-bunga, oh dia baik sama aku nih, dia datang nih chatting aku, wah dia datang telepon aku, oh dia datang kasih gift sama aku. Nah, kamu kayak melarang dirinya kamu untuk langsung hip hip hura, lonjak-lonjak, happy gembira gitu. Kamu menahan dirimu gitu loh. Karena di sini tuh kamu kayak butuh dulu nih tahu apa sih maksudnya dia. Karena dari sejak kemarin Marliat bisa aja kalian di situ tuh agaknya apakah udah sempat putus kah gitu ya, ataukah memang keadaannya itu tuh agak kurang enak gitu loh belakangan hari sebelum tanggal 7 gitu. Sudah tidak nyaman, dia pernah ngabaiin kamu gitu ya, dia pernah kayak ngancem kamu bilang berpisah kah gitu ya, atau kamu lihat dia deket sama orang lain. Ini ada Mari lihat ya. Masa ketika dia deket sama kamu, dilalah kamu juga tahu dianya terbuka kepada cowok lain ataupun cewek lain. Nah itu kan bikin hatinya kamu itu tuh jadinya nggak seneng ya, gitu loh. Nah jadi ketika kamu melihat dia datang lagi ke kamu, mesra lagi ke kamu, ya sibuk lagi ke kamu, tentu kamu mau nggak mau jadi curiga kan. Apa nih orang ini? Maksudnya gimana nih? Kan gitu. Kalau mau untuk main terabas-terabas saja sorry. Gitu kan kamunya. Sorry kalau mau main terabas, oh dia datang langsung dia disambut dengan tari-tarian gitu. Kamu bilang nggak boleh. Gitu loh. Kamu juga harus kayak bertanggung jawab kepada bagaimana dirimu. Jangan nanti ketika kamu iya sama dia, lah dianya cuek lagi, dianya pergi lagi, gitu ya, dianya cari perkara lagi sama kamu. Kan kamu nggak mau hanya sebatas kayak menikmati gula-gula sebentar, kemudian harus menerima konsekuensi, mengalami kepahitan untuk sekian lama. Kamu nggak mau. Otaknya kamu jalan di sini, rasionya kamu bermain di sini, gitu Mas lihat. Ya, walaupun hatinya kamu tuh happy, ya tiba-tibanya dia chatting, dia telepon, kok agaknya rajin chatting, rajin telepon, kok agaknya dia romantis mesra. Ya kalau untuk dikat apa ya tentang seneng enggak kamu, ya seneng lah gitu. Tapi kamu enggak mau larut pada situasi emosi yang lagi seneng ya, perasaan yang lagi seneng, kamu enggak mau larut di situ. Kamu yang kayak hep senengnya itu tuh cukup ya gitu kamu di sana. Jangan terbuai gitu. Perlu tahu dulu nih apa nih motifnya dia, apa nih maksudnya dia nih, itu loh. Karena kan bagaimanapun kamu bisa sempet ya, kamu sempet ada galau-galaunya nih
gara-gara dia gitu. Ya kamu males banget untuk menghadapi situasi yang harus bertemu dengan kegalauan. Kamu males banget. Gitu kan? Jadi daripada ngulang-ngulang gitu kan, habis-habisin waktu, energi untuk melampaui rasa galau, mendingan kamu bilang kamu melakukan tindakan preventif, tindakan berjaga-jaga, gitu loh. Nggak boleh over di situ. Karena kalau kamu, apalagi beberapa di antara kalian bisa paham tentang diri sendiri, kamu mah kalau terbawa perasaan bisa bodoh sendiri. Berkali-kali bodoh loh ya nggak lucu, nggak ada kerennya gitu kamu kan. Nah kali ini tuh kok kayaknya harus bermain pinter, harus bermain cerdas gitu loh. Nah jadi kamu anggap hubungan ini tuh ya memang harus serius untuk kamu pertimbangkan gitu loh. Nggak ada ceritanya ntar lengah-lengah kepleset jadinya galau gitu. Kamu bilang nggak boleh lagi yang kayak gituan. Itu loh. Jadi di sini tuh ya kamu harus kalem menurut kamu ya. Harus kalem dan nggak boleh GR-GR gitu kamu kan ke dirimu. Nggak boleh GR. Gitu loh. Nggak boleh lebay gitu ya. Nggak boleh juga kayak bermain positive thinking. Nggak boleh. Tapi kamu benar-benar harus hati-hati. Ya, kalau ada tindakan baiknya ya diapresiasi, tapi cukup sampai di situ. Itu loh. Nggak boleh, misalnya gini. Dia sore harinya ngomong sesuatu yang menyenangkan bagi telinganya kamu. Gitu ya. Nah, ketika 2 jam kemudian, kamu udah mulai nih melarang dirimu. Ya, misalnya dia jam 1 lah katakan, jam 1 siang dia ngomong yang indah ke telinganya kamu. 2 jam kemudian berarti jam 3 gitu ya, sekitar jam 3. Kamu itu tuh tidak lagi mau membiarkan dirimu melamun, mengulang-ulang kembali obrolan atau kata-kata yang tadi dia sampaikan ke kamu. Langsung kamu, nggak boleh inget lagi nih omongannya dia tadi, nggak boleh. Nah kamu bisa gitu. Udah cukup tadi senengnya itu tuh di beberapa menit setelah dia ngomong tadi gitu, atau beberapa jam saja, cukup 1 jam 2 jam saja senyum-senyum sendiri gara-gara mengingat omongannya dia. Setelahnya kamu harus seperti kata tanda petik ya, pura-puranya nggak pernah mendengar apa yang dia sampaikan tadi, gitu. Supaya nggak larut itu soalnya, gitu, ya kan di sana. Jadi kamu bilang ya kamu nggak boleh terperdaya dengan permainan si pasangannya kamu ini, gitu loh. Ya beberapa nanti kamu tuh bisa kayak membawakan dirimu ya untuk merespon dia dengan santai aja, gitu loh. Jadi contohnya begini. Katakanlah dia ngomong sama kamu siangnya, yuk ntar malam kita jalan gitu ya. Wah seneng hatinya kamu, waduh dia ngajak aku dating gitu kan. Tapi kamu bisa itu, apa aku pergi ya, apa aku terima ya ajakannya dia, gitu kan. Nah kalau misalnya lah ternyata di malam hari kamu sudah punya janji dengan yang lain, kamu bisa aja itu, udahlah bilang aja lah ke orang ini aku nggak bisa, sebab aku lebih milih dengan janjinya aku sama yang lain gitu. Nah kamu bisa gitu tuh. Nggak yang kamu maksain diri, udahlah batalin lah janji sama yang lain, aku milih sama dia aja. Bisa kamu seperti itu, mari lihat. Tuh loh. Jadi kayak kamu juga tahu bahwa kamu nggak boleh ber-effort. Kamu nggak boleh ber-effort lebih. Kalau dia baik, kamu ber-effort lebih, itu tuh nggak boleh kamu bilang. Tuh ya.
Nah, di sana. Jadi kamu bisa-bisa bukannya kamu culas, bukannya kamu dingin, enggak. Tetap ini kamu akan respon dia dengan baik. Gitu. Tapi secukupnya gitu loh. Enggak boleh kamu berlebih-lebihan untuk ke dia. Gitu ya. Bukannya kamu enggak usahakan yang baik gitu. Tapi secukupnya yang baik. Begitu, ya. Kamu mau lihat dulu nih soalnya arahnya dia kemana sebelum kamu all out betul dalam hubungan. Harus dia benar-benar bisa meyakinkan kamu dulu bahwa ketika kamu membuka hati ke dia atau ketika kamunya itu tuh ber-effort lebih ke dia, itu tuh bukanlah sesuatu yang konyol, yang bodoh untuk kamu lakukan. Gitu loh. Kamu harus ngebaca pelan-pelan seseorang ini. Gitu ya kan? Di sana. Nah, jadi beberapa mungkin kamu dalam pikirannya kamu ya, udahlah anggap dia jadi teman dekat aja dulu gitu. Tak usah dianya itu tuh didaulat sebagai calon pacarnya kamu kah, gitu kan? Kamu bilang enggak usah. Gitulah. Kalau kalian ini tuh statusnya belum menikah ya. Di sana. Jadi hanya ini partner PDKT, kira-kiranya gitu loh. Nah, kalau ternyata kalian berdua ini tuh sudah menikah, ya sama aja juga gitu ya. Memang kamu nggak bilang dia teman PDKT-nya kamu aja lah, kamu anggap dia, bukan gitu. Ya udah, memang kamu ngelihat dia sebagai suamimu, sebagai istrimu. Tapi walaupun demikian, nggak boleh sembarangan juga kamu ke si seseorang ini, gitu ya. Lempeng-lempeng aja gitu, nggak boleh menurut kamunya, gitu. Jadi kayak menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber kebahagiaannya kamu, ketenangannya kamu, kesejahteraan lahir batinnya kamu. Bisa-bisa di sini tuh kamu bilang, yo jangan, nggak bisa. Karena untuk sementara waktu ini tuh, ya itu rasa percayanya kamu ke dia itu belum begitu tinggi, belum begitu besar, gitu loh. Jadi dia masih harus membuktikan dulu nih, dia aman nggak nih untuk kamu buka diri, gitu ya. Dan ya memang dilihat dari tindakannya si dia, kok kayaknya yang tadinya dia dingin sama kamu, memang ada datang dari dalam dirinya dia. Oh, dia ini tuh kok kayaknya nggak bisa ya ngedinginin kamu terus-terusan, gitu. Dia nggak bisa nih ngecuekin kamu terus-terusan. Jadi rentang 7 hingga 14 ini adalah masanya dia harus deketin kamu lagi. Supaya apa? Ya sesungguhnya itikat baiknya dia. Mari nggak bisa bantah di sini ya. Gitu. Itikat baiknya dia kayak bolehlah di situ tuh memperbaiki keadaan. Memperbaiki suasana. Gitu ya. Jadi kalau untuk main hit and run, nampaknya tidak nih energi dari si dia. Tidak hit and run, enggak. Gitu. Karena menurut Mari, ya akan ada usaha dari seseorang ini, akan ada. Gitu ya. Jadi bukannya dia cek-cek ombak sama kamu gitu. Enggak. Mari bilang kalau untuk cek ombak enggak ada. Gitu lah. Ya memang akan ada effort dia di sini untuk kamu. Jadi Mari bilang bukan kayak datang untuk sebentar kemudian pergi lagi. Nampaknya untuk energinya dia setidaknya sampai tanggal 14 ya. Dia bisa habisin waktu sama kamu cukup intens nih hingga tanggal 14. Tapi kalau Mari bilang sih ini boleh lebih ini. Tidak hanya sampai tanggal 14 saja. Kalau Mari lihat ya. Nampaknya untuk dalam durasi lumayan panjang ini. Seperti itu. Ya. Jadi dia akan rajin itu nelfonin kamu kah, chattingan sama kamu kah. Dan mungkin kalau ketika kamu juga menghadapi dia, kamu
jangan-jangan tidak sungkan ya untuk duluan nelfon dia, chattingnya dia gitu. Tapi kalau kamu berusaha untuk terhubung sama seseorang ini, mari bilang dia nggak akan ngecewain kamu nih. Maksudnya gini loh, kalau kamu mulai nih ya chatting dia jam 8 pagi, ya pokoknya asal dia denger aja, asal dia tahu aja ada notifikasi chattingannya kamu, langsung itu dia bales gitu. Jadi memang mau perbaikan suasana, peningkatan kualitas dalam hubungan, ada nih ada. Mari bilang tuh ada. Gitu loh. Nah jadi kayak hubungan sama kamu, dia lihat dia harus punya komitmen gitu lah. Komitmen, ya namanya kalau orang berkomitmen ya kalau pasangan chatting ya dijawab. Ya komitmen harus menjaga keadaan kan. Ya pasangan nggak boleh cemas, resah, gelisah, lama-lama menunggu menanti. Nah gitu ya. Suasana harus dijaga agar tetap bisa baik-baik saja gitu. Dan kalau Mari bilang sih dia agaknya lebih banyak romantisnya ini nanti sama kamu. Beberapa bahkan ada yang selama ini tidak pernah kamu tahu dari dia. Nanti kamu akan lihat. Contohnya. Kamu nggak ngerti tingkat keromantisannya dia. Mungkin kamu tahu, ya orang ini agak romantis sih. Tapi mungkin kalau kamu nilai dia dari angka 1 hingga angka 10, keromantisannya dia cuma di 3 saja gitu ya. Nanti kamu lihat, nggak cuma di 3 kok dia keromantisannya. Bisa juga ya orang ini romantisnya sampai di level 6, sampai di level 7 gitu nanti kamu lihat. Oh ternyata orang ini tuh asik juga ya diajak ngobrol. Oh ternyata dia pinter juga nih gitu. Bisa. Nanti memang ada beberapa tentang dianya itu tuh yang bikin kamu kaget, takjub. Ada. Itulah. Ya. Oh baik juga dia ya. Gitu. Oh ngerti dia ya kesenengannya aku tuh apa. Sukanya aku yang kayak gimana. Oh seneng dia. Tahu dia ya. Udah bikin kamu seneng gitu. Ya. Jadi ada, mari lihat gimmick-gimmick ya yang bikin hatinya kamu itu tuh happy dari tindakannya dia. Gitu loh, apakah itu yang dia lakukan ataukah itu yang dia ucapkan sama kamu. Gitu loh. Nanti dia memang akan kayak coba meyakinkan kamu ya aman kalau sama aku aman. Aku nggak bakal ngecewain kamu. Oke mungkin aku kemarin tuh brengsek ya. Aku kemarin itu tuh lemah banget ya. Menjaga keadaan hubungan kita gitu. Tapi kamu akan lihat lah, aku ini tuh nggak kayak kemarin kok, gitu. Aku ini udah lebih baik ini, gitu. Memang ya, memang dia akan hadir dengan versi yang lebih oke jika dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin hari, gitu ya. Mungkin memang belum versi terbaiknya dia, tapi dihitung lebih bagus ya daripada yang kemarin. Gitu. Jadi kalian akan sering bercakap-cakap, ya bersenda gurau, lebih sering jalan-jalan, sering video callannya, gitu. Jadi intensitas waktu ya dengan si dia itu tuh jauh lebih banyak jika dibandingkan yang kemarin-kemarin hari, gitu ya. Oke. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Aries, Taurus. Kemudian ada energi dari Gemini dan Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.